الزوجين والصلاة والسلام على سيد الأمرين وعلى آله وأصحابه الذين هم سعيد في الدارين أما بعد. Yang pertama, Syekhuna Biro Mu'adzam kehadapan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Filwadi beserta istri dan keluarga besarnya yang mudah-mudahan barakallahu fi umrihim Allah fi rizkihim Allah fi tuli hayatihim. Amin amin ya rabbal Yang kami hormati pula kehadapan Dewan Juri dan Dewan Hakim, asatidz wal ustazah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan tak lupa pula kepada seluruh santriawan dan santriawati Nurul Hidayah Filwadi. Semoga dimudahkan berkolabor ilminya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Tak pandang harta, tak pandang kasta, dan tak pandang muka. Yang berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul, bertatap muka, berwajah tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirahnya. Sholawat bertangkaikan salam, berbaukan cinta, berbuahkan rindu. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusioner Islam. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurul Fawqan. Hadirin pecinta syar'i Quran yang berbahagia, Milton Friedman, seorang pakar ekonom Amerika atau yang bahwa dikenal sebagai The Legend of Public Intellectual, mengutip pernyataan bahwa kehidupan bersama yang dibingkai dalam keterikatan aturan emosi dan individu merupakan peran penting dari ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Berdasarkan kajian ilmu-ilmu sosial, keluarga merupakan miniatur kehidupan yang bermuara pada ajaran dan nasihat, serta menjadi faktor pembangkit stabilitas bangsa di tengah masyarakat. Keluarga diakini memiliki hubungan moral yang bersifat universal, seperti adanya perkawinan, kesetiaan maupun perhatian. Demikian sekelumit kesimpulan pada zaman Society and Introductory yang diterbitkan di London, Inggris. Pemahaman ini, hadirin, seakan mulai pudar seiring dampak besarnya teknologi dan masuknya penerapan budaya asing. Konsekuensinya tidak sedikit yang menyampingkan aturan agama dengan memilih untuk tidak berumah tangga yang berujung dengan dari hak asasi manusia. Dari segi kemanusiaan, bukankah keluarga bertujuan memiliki keturunan atau keluarga hanya sebatas ikatan pernikahan? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan karena jika setiap individu memiliki pemahaman bahwa keluarga hanya untuk berketurunan, sama saja akan tetapi jika setiap individu memiliki kesimpulan bahwa keluarga hanya sebatas pernikahan, sama saja ia menekan angka kelahiran. Dengan keyakinan seperti ini, tujuan berkeluarga yang sesuai dengan syariat akan semakin bertentangan karena adanya persepsi yang liar bahwa keluarga harus dipandang dari segi kedudukannya dan jika tidak mampu harus dimusnahkan. Andai cara pandang ini yang dikembangkan justru hanya membawa keluarga termakan paham materialisme, terhasut paham pragmatisme, terseret paham hedonisme yang disebabkan kemerosotan akhlak dan keimanan. Ini berupa cara kekinian yang semakin lazim diadopsi dan terjadilah kerenggangan akibat disharmoni dan disfungsi sehingga maraknya keretakan sebuah keluarga. Riset terbesarnya dipengaruhi oleh platform digital dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok dan Instagram. Ada pinjol, kripto, Kensan, judi dan investasi bodong. semua ini berdampak pada kelangsungan hidup yang kian miris dan merisaukan, yang membuat malas tingginya kasus perselingkuhan, perceraian, persengketaan, pertikaian, bahkan pembunuhan. Setuju? Lalu, bagaimana cara yang baik menurut agama dalam membina kehidupan berkeluarga? Sebagai jawabannya, Menggapai keluarga
dengan landasan normatif Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah, ya Allah. Allah apa? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kau sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang bersih. Dewan Hakim yang gugur berhati jujur, yang insya Allah keluarganya makmur penuh rasa syukur. Hadirin yang ramai dan menghibur. Secara eksplisit, menurut kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khabari karena kalam ini dimulai dengan jumlah ismiyah. Dalam ilmu balaghah, syarat kalam khabari ada 3. Di antaranya yang pertama, Sekat mati, Yakni jumlah fi'il madi, yang kedua, sekat mudore, yakni jumlah fi'il mudhari, dan yang ketiga atau yang terakhir. sekat ismiyah, yakni jumlah ismiyah. Maksudnya ayat ini adalah informasi ilahi tentang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk membangun keluarga sakinah. sebagaimana yang tercantum pada kalimat litaskunu ilaiha, Alitabiru wa talibuha. Untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang. demikian penafsiran dalam surah halaman 406 pada pojok kiri penjelasan. Secara semantik, kalimat litaskunu mengandung rukun negoyah yang bermakna tujuan. Artinya, sebuah keluarga dikatakan sakinah selain mampu menciptakan ketenangan, juga bertujuan menyelesaikan setiap permasalahan. Jika masalah tersebut selesai pada level keluarga, Maka masalah tidak akan tersebar dan melebar ke telinga-telinga warga. BAB hadirin, betul apa betul? namun sangat disayangkan jika lihat dari kasus ini, akibat kekacauan yang terjadi di lingkungan keluarga membuat hati cemas dan bingung. Sedangkan berbagai problematika membuat jiwa merenung. Ayah dan ibu bekerja terluntang-lantung, sementara harga sembako semakin melambung, biaya pendidikan semakin tak terbendung. Usaha kecil menengah semakin mati dan tidak lagi untung. Yang ada semakin hari semakin buntung. Belum lagi akibat kenakalan anak yang merajalela. Akhlak mereka diubrak
dicabik-cabik. Bobroknya moral terdegradasi seakan tidak menemui isi. Narkoba menjadi komoditi yang mudah dikonsumsi, Kabin remaja yang menghalalkan aborsi. hingga maraknya kemudian dan intimidasi membuat psikis mereka menjadi kalut dan tak lagi normal. Otaknya dangkal, Tanya radikal. Bahkan tidak mustahil pelakuannya buta seperti Dajjal. betul. Akibat dari segudang watak negatif yang diilustrasikan tadi, akhirnya menampar kita dengan realita yang malang terjadi baru-baru ini. Langit yang menggemparkan di desa bola mengerti. Seorang anak perempuan yang dirambutnya warna jahat istimewa. Ia dimutilasi menjadi kabar yang pilu dan rapuh. Ibunya mendengar buah hati kesayangannya terbunuh. Wanita yang kejam itu dieksekusi dengan sangat angkuh. Padahal ia masih dalam ikatan keluarga. Fenomena yang terjadi belakangan ini akibat rendahnya perbuatan yang bertendensikan iman serta minimnya bimbingan dari orang tua. Maka sudah sepatutnya kita menentukan sikap dengan mengembalikan nilai-nilai pada ajaran dan tuntunan agama sebagaimana firman Allah Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas والهجرة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah hatimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan manusia. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Maha Allah dengan segala Dewan Hakim yang baik hati, wajah berseri-seri, tertawa sepanjang hari, yang masih setia menemani sampai detik ini. Diawali dengan kalimat ya ayyuha, yakni harfu nida yang dibubuhi hali tanbih. Seruannya menada nafiron maksuda, yakni seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan yang beriman. Sebagaimana yang terangkai pada kalimat Qu anfusakum wa ahlikum nara, ihfizu anfusakum wa azwajukum wa auladukum min narin hamiyah. Jagalah dirimu dan peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panas dibakar. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatus Tafasir halaman 410 baris keempat dari atas posisi sebelah kanan. Intisari yang penting
Paparan ayat yang tersurat adalah memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa menyelamatkan diri dari perkara yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, jika marwah keluarga semakin hari semakin tak terarah, maka jangan gentar untuk katakan perang merangi kemungkaran. Rasul bersabda, Akrimu Allah bikum adaban. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin, Rasulullah memberikan peringatan khusus kepada kedua orang tua bahwa langkah penentu dalam dayung bahtera rumah tangga yang baik adalah dengan memenangkan adab atau tata krama yang diperkuat dengan akhlak dan pendidikan agama kepada anak-anaknya, agar hidupnya lurus tak berlika-liku, bukan pribadi yang manis dan berperilaku yang berteriak. Menyala kamu, respect kamu. Dan dengan tangga ia berjibaku, sehingga apabila siap benar berhasil dididik dengan bekal agama yang hebat, ia pasti akan menjadi anak yang jujur, tidak pandai berbohong. Ibadahnya mantap, sholat dan tidak bolong-bolong. Gemar bergotong royong, bukan hanya duduk sambil bengong. Namun jika bergabung duduk lebih condong, Berbuat dosa malah makin sombong. Keluarga sakinah hanya menjadi omong kosong. karena kalau tidak tertolong, Yang benar aja rugi dong. Kita ambil sepenuhnya kesimpulan bahwa dalam menggapai keluarga sakinah adalah dengan memenangkan rasa kasih dan sayang serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Selain itu, litaskunu juga bertujuan agar tanamkan dalam rumah tangga ketenangan melalui ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga timbullah mawaddah dan rahmah sebagai maksud rumah tangga yang tersebut. Jikalau tujuan berkeluarga masih dirasuki kekhawatiran yang membingungkan, Tenang. Ada Al-Quran yang berisikan pengajaran kisah teladan dan solusi persoalan yang wajib dijadikan sebagai pedoman. jikalau tujuan berkeluarga masih dibayang-bayangi gangguan provokasi dan sering terkonfrontasi, Ada sunnah Rasulullah yang mengandung penguat hukum dan edukasi, role model yang menginspirasi dan dijadikan motivasi. jikalau tujuan berkeluarga untuk menciptakan keturunan impian generasi brilian, tenang. Ada Dan jikalau tujuan berkeluarga sudah searah namun takut melangkah, tenang. Jangan khawatir, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menjadi sandaran pertama dan utama setiap orang. Oleh predikat sakinah mawaddah warahmah. Sepakat? Ini yang kita aplikasikan. Kami yakin, sekali lagi, Kami yakin dalam menggapai keluarga sakinah akan melahirkan pribadi-pribadi yang kamilah, mencetak dunia yang soleh-soleha, Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bahagia. agar seluruhnya baldah thayyibah. Amin amin ya rabbal. sebagai bahan memori. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling berharga adalah keluarga. Terima kasih Dewan Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utusan santriwati yang telah membawakan tema menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran. Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran surat At-Tahrim ayat 6.